Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinannya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan, yaitu dari Hagai pasal yang kedua, ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel, bupati Yehuda begini. Aku akan menguncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya akan mengambil tema di pagi hari ini, yaitu upah sebuah ketaatan. Pada zaman Raja Darius, bangsa Yehuda mengatakan demikian, bahwa belum saatnya mereka membangun kembali rumah Tuhan yang sudah runtuh, dan rumah Tuhan yang sudah hancur itu. Mereka lebih mementingkan untuk membangun rumahnya sendiri dan mendiami rumahnya yang baik tersebut. Mereka tidak mempedulikan rumah Tuhan yang sudah hancur itu, bahkan runtuh, dan mereka tidak bisa beribadah. Serubabel adalah seorang bupati Yehuda pada zaman Raja Darius. Tuhan memakai Nabi Hagai untuk berbicara kepada Serubabel, memberitahukan bahwa semua yang diusahakan oleh bangsa Yehuda yang mementingkan diri sendiri akan sia-sia dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Nah, di dalam Hagai pasal 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku, yaitu di sini maksudnya Tuhan, menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Artinya apa? Artinya yaitu orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan tidak memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya, maka mereka akan mengalami kesusahan dan mereka tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Beda dengan Serubabel, ketika dia mendengarkan suara Tuhan melalui Nabi Hagai, Serubabel mentaati dan melakukan perintah Tuhan, yaitu membangun rumah Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel. Dan Tuhan sendiri yang menyediakan semua kebutuhan daripada pembangunan rumah Tuhan, sehingga rumah Tuhan terbangun dengan megah, bahkan dikatakan lebih megah daripada semula. Nah, ketika Serubabel taat akan perintah Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan ketaatannya. Nah, di dalam Hagai pasal 2 ayat 24, dikatakan bahwa Tuhan yang telah memilih Serubabel, maka Tuhan akan menjadikannya seperti cincin meterai. Apa artinya? Artinya yaitu Serubabel akan mendapat kuasa sebagai raja untuk memimpin Yehuda dan akan mendapat kemuliaannya. Bertahun-tahun kemudian Serubabel memimpin sekumpulan orang Yahudi kembali ke Yerusalem setelah masa pembuangan di negeri Babel. Tuhan memperlakukan Serubabel sebagai cincin meterai yang berharga. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah itu adil dan dosa selalu ada konsekuensinya, yaitu mereka yang tidak taat kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan penghukuman.
Tadi kita bisa lihat atau baca di dalam ayat 22 sampai yang ke-23. Tetapi bagi mereka yang taat kepada Allah, maka Allah memberkati dan mereka akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Nah, kisah dalam perikop ini mengajarkan kepada kita supaya kita mentaati segala perintah Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam kehidupan sekarang ini Bapak Ibu, banyak sekali tantangan, godaan yang bisa membuat kita untuk mementingkan diri sendiri dan mencari kepuasan diri. Tidak memedulikan lagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, tidak memprioritaskan Tuhan. Bahkan juga tidak memedulikan sesama kita, di mana Tuhan mau ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga harus memedulikan sesama kita. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tetapi konsekuensi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan pasti akan mendapatkan penghukuman. Di dalam Ulangan 6 ayat 24 dikatakan demikian. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapannya dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Mari kita mentaati perintah Tuhan supaya kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ampuni kami jikalau kami tidak mengutamakan Tuhan, tetapi kami mementingkan diri kami sendiri. Dan kami juga tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup mentaati akan segala perintah-Mu, supaya kami hidup dalam pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.